Saya izin memperkenalkan diri, ya. Saya adalah Direktur Sumber Daya Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Tadi saya anak buahnya Pak Dadang tadi, Dirjen Potan. Saya yang membidangi khusus masalah komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, yang sudah keluar undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 23. Dan alhamdulillah saya sudah disurati oleh Kementerian Keuangan, anggaran untuk pembentukan Komcat tahun 2021 sudah turun. Jadi tahapan pembentukan Komcat sudah bisa kita mulai, Pak. Untuk tahun ini mohon maaf hanya Angkatan Darat. Tahun depan baru Angkatan Laut dan Udara kita ikutkan. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen. Jadi intinya Undang-Undang 23 ini adalah penjabaran dari nilai-nilai yang diwarisi oleh Bapak kita di dalam Undang-Undang Dasar 45, Pak. Bahwa seluruh warga Indonesia itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan upaya pertahanan dan keamanan negara. Nah, itu. Dan ketentuan tentang keikutsertaan warga negara itu diatur oleh undang-undang dalam ayat 5 pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Nah, undang-undangnya memang baru keluar dengan berjangka waktu, ya, mulai dari undang-undang tentang pertahanan negara, komponen utama yaitu TNI, baru komponen cadangan dan pendukung. Yang istilah komponen cadangan dan pendukung itu munculnya di tahun 2002. Ya, sebelum-sebelumnya sudah ada istilah-istilahnya, tapi namanya kekuatan pendukung, komponen dasar, dan lain sebagainya. Ya, begitu. Kemudian dilengkapi dengan PP setelah itu. PP berarti dengan PP saya di Kementerian Pertahanan sudah berhak untuk mengajukan anggaran di Kementerian Keuangan. Nah, nanti mulai tahun berikutnya itu sudah murni muncul di APBN. Jadi untuk pembentukan Komcat ini Bapak Ibu sekalian itu sudah dianggarkan oleh negara. Nah, jadi murni menggunakan APBN, gratis, ya, gratis, dan malah adik-adik yang ikut atau bapak ibu umur 18 sampai 35 tahun yang ikut Komcat itu diberi uang saku istilahnya dalam undang-undang ini. Dan kita lengkapi dengan peraturan menteri supaya teknisnya jelas, karena petunjuk teknis ini ternyata diminta juga oleh Kementerian Keuangan. Ya, kalau tidak ada petunjuk teknisnya tidak dianggarkan. Nah, sudah kita buat peraturan menterinya terutama tentang pembentukan dan penetapan pembinaan Komcat nomor 3 Permenhan nomor 3 2021 dilengkapi dengan Permenhan nomor 4 tahun 2021 tentang kurikulum Latsarmilnya. Nah, nanti bisa dibuka di internet kalau sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen. Intinya sekarang saya bicaranya Komcat, ya, karena kalau bicara lengkap undang-undang ini terlalu banyak, ya. Apalagi tadi dibilang masalah Komduk. Waduh, ini kalau masalah Komduk ini saya sudah pusing ini kalau bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait ini, ya. Cuma memang selama ini kita tidak mengolah ini, tidak mempersiapkan ini, ya, sehingga kalau terjadi ancaman, karena ancaman ini saya sudah bilang ke beberapa sosialisasi peserta saya sosialisasi, ancaman ini nggak usah ditunggu Bapak Ibu sekalian. Di depan mata kita akan terjadi, dan sebenarnya sudah terjadi. Memang ancamannya belum ancaman perang, tetapi kalau semua ancaman yang sekarang ada ini kita biarkan dan kita tidak pernah siap menghadapinya, ya lama-lama bangsa kita nggak akan bisa pernah maju. Nah, jadi undang-undang ini sangat bagus ini, ya. Nanti bisa kita tata. Saya sudah mengumpulkan ini, Pak, Bapak Ibu sekalian, sudah kita kumpulkan semua data-data ini dari kementerian dan mereka mau memberikan kepada saya. Dan yang lebih hebatnya lagi untuk Komcat ini Bapak Ibu, ini kita Bapak tidak seperti merekrut TNI, Pak. Nanti yang kita libatkan itu termasuk Kemendagri. Itu hebatnya. Karena kita akan melatih orang itu tidak sembarangan, kita harus tahu backgroundnya melalui Dukcapil sehingga data-data kependudukannya jelas, sama Kesbangpol untuk mengetahui latar belakang politik dan ideologinya. Jadi kalau merekrut tentara Pak hanya militer saja yang terlibat, tapi kalau Komcat malah enggak. Kita selain tentaranya yang merekrut, ikut terlibat merekrut, termasuk Kemdagri. Dan Kemdagri malah dia mau memberikan data yang saya kumpulkan dalam ruang sisinfo saya. Data saya itu lengkap, data Komcat Komduk baru kita buat tahun ini dan sudah kita anggarkan, sudah kita buat. Mereka mau memberikan data kependudukan, tapi itu sifatnya rahasia. Ya, karena setelah saya
coba buka data saya sendiri di Kemendagri, terbuka semua. Rekening saya berapa, pajak saya terbuka semua, Pak. Waduh, bahaya nih kalau data seperti ini nih. Tapi mereka mau beri kepada saya, cuma dengan syarat ada MOU, Pak ya, supaya terjaga ini rahasia ini. Nah, ya tapi nggak apa-apa. Kita baru ngerti ternyata pemerintah pusat itu sudah luar biasa bekerjanya. Jadi saya sangat senang sekali nih duduk di sini dan bisa bekerja untuk pemerintah pusat. Lanjut. Jadi warga negara, sumber daya alam, buatan Sarpras. Nah ini tadi yang dibilang oleh Pak Rektor UPN, memang masing-masing kerektoran ini, masing-masing kampus ini punya ini masing-masing, punya unggulan masing-masing kalau saya nilai. Ya, termasuk mungkin Hang Tuah sama Ubara, ada punya nilai lebih masing-masing. Nah kalau UPN veteran, nilai lebihnya ada di Jogja ya, ada di alumni pertambangannya. Kalau yang Jakarta apa Mas? Kedokterannya Mas ya. Nah kalau yang Jawa Timur ini apa Mas? Pertanian. Pertaniannya. Kalau Hang Tuah apa Mas kira-kira? Kelautannya. Nah, kalau Bayangkara Pak? Siap? Iya kepolisiannya ya. Nah, berarti Kamtipmasnya mungkin kelebihannya di situ. Jadi punya kelebihan masing-masing Pak. Ini yang saya coba kerjasamakan gitu loh. Karena memang betul, ini saya berikan informasi saja bahwa seperti yang tadi dibilang oleh Pak Irhas, tambang kita itu Bapak, kalau tidak ada smelter, begitu diambil misalnya nikel Pak, ternyata di dalam nikel itu bukan hanya nikel. Ada uraniumnya, ada aluminiumnya, ada macam-macam. Nah itu juga keambil, langsung dibawa ke tengah laut, langsung dibawa ke negaranya. Tak rugi kita. Ya. Apalagi kalau ada yang nakal, langsung ngambil tengah laut, langsung masuk kapal, langsung pergi. Coba. Ya itu harus bela negara orang-orang seperti itu. Dan kata Pak Irhas, orang-orang UPN lah yang ini. Apalagi kalau, mohon maaf, kampus-kampus seperti kita ini, kalau UPN sudah jelas asalnya dari Kemhan dulu. Hang Tuah punya yayasan angkatan laut, Ubara punya yayasan kepolisian. Nah kalau kampusnya tidak disiplin mahasiswanya, ya bukan keluarga besar tentara dan Polri kalau kayak gitu. Nah itu yang dipikirkan oleh kita, karena ternyata orang pintar itu bisa dibentuk Pak, tetapi yang kelemahan adik-adik sekarang ini nanti attitude-nya, disiplinnya, loyalitasnya, cuek apa itu yang harus kita bentuk, yang juga diterima oleh di tempat dia bekerja. Ya karena target kita seperti disampaikan oleh Pak Dirjen tadi nanti menuju ke Indonesia Emas Bapak Ibu sekalian di 2045. Kita harus menjadi negara maju. Ya, siapa nanti yang ngisi di situ? Ya adik-adik ini yang lagi kuliah sekarang. Kita mungkin ya mohon maaf lah kita nggak tahu kapan kita besok, kita mungkin sudah meninggal gitu loh. Ya, jadi kita lah di sini nih sekarang ini yang membentuk mereka-mereka ini. Adik-adik kita ini supaya wawasan kebangsaannya semakin tumbuh ya. Lanjut. Ini pentahapannya, ada mulai dari pendaftaran, seleksi, latar mil. Nah, ini sudah akan kita mulai nih. Sosialisasi sudah berjalan. Tapi intinya nanti akan kita pakai media elektronik, media sosial, media cetak. Akan kita tampilkan. Namanya PSA, Public Service Announcement. Ininya sudah ada, videonya sudah ada. Nanti kita akan masukkan ke TV One, TVRI, Kompas TV, Trans TV. Akan kita masukkan gitu. Jadi mereka pakai online juga, nanti juga pakai ini. Jadi website yang terbuka nanti saya berikan, diumumkan di media TV, cetak, elektronik, semuanya kita umumkan. Terbuka, sifatnya terbuka ini. Komcat ini sifatnya terbuka, tapi nanti seleksi sama ininya baru hasilnya tertutup ya. Nanti dari sini, dari seleksi ini ya, adik-adik mahasiswa itu akan ketahuan Pak. Karena seleksinya lengkap, ada seleksi ya seperti kita masuk tentara ya, seleksi administrasi, seleksi uji kemampuannya, kesehatannya, latar belakang mental ideologinya, semua ketahuan. Ini menguntungkan juga bagi adik-adik mahasiswa, bagi kampus menguntungkan. Ya. Ini gratis, dibiayai oleh negara. Kalau kita mau biaya kesehatan sendiri, cek kesehatan kan bayar berapa sekarang? Ya. Itu kira-kira seperti itu. Lanjut. Batas usianya 18 sampai 35 tahun. Ya, jadi tidak semua orang bisa mendaftar. Ya, karena kalau sudah lebih dari itu takut
ininya lutut dengkulnya copot nanti Pak kalau latihan dasar militer gitu kan. Jadi semangat boleh tapi ingat usia kan gitu. Lanjut. Pangkat disesuaikan sama ijazah. Ya, jadi ijazahnya universitas atau S1, D3, D4 itu letnan 2. Pangkatnya SLTA sederajat bintara. Pangkat ijazah SLTP tamtama. Nah, pada saat saya sosialisasi ada yang bertanya, Pak gimana kalau SD? Ya sudahlah, nanti kita lihat kalau dia memenuhi syarat kita ikutkan, tapi ya jadi tamtama. Kalau enggak, karena nggak ada lagi di bawah tamtama kan gitu. Ya. Terus ada yang nanya lagi, kalau parpol boleh ikut nggak? Ya boleh, tapi nggak bawa nama parpol saya bilang. Terus ada juga yang bertanya, kalau sudah pernah masuk penjara boleh ikut nggak Pak? Ya boleh daftar, tapi nanti kita pertimbangkan saya bilang gitu. Ya kita kan memberi kesempatan kepada semua orang ya. Terus adik-adik Menwa itu ada nanya, Menwa punya ini khusus nggak Pak? Jalur khusus? Ya nggak ada. Nggak ada disebutkan di sini jalur khusus untuk Menwa, nggak ada ya. Cuma Menwa memang dikategorikan dalam undang-undang ini adalah Komduk. Ya, tapi kan belum kita data ini, belum kita tetapkan. Ya, jadi tetap ikut persyaratan seperti sama, umumnya sama, ya. Nah, terus kalau saya sudah daftar TNI nggak lulus bisa ikut ini, atau sudah Komcat ikut daftar TNI Polri boleh nggak? Boleh. Boleh. Malah sudah keuntungannya dia sudah pernah ikut seleksi, sudah enak. Oh, udah tahu dia nanti seleksi ini. Di tes ini sudah tahu, ya. Terus yang perempuan boleh ikut nggak? Wah, ini ada juga yang nanya begitu Pak, dari sekolah kedinasan. Jadi saya juga masuk ke pendidikan kedinasan. Jadi ada ternyata perguruan tinggi ini banyak Pak, ya. Saya itu juga baru sadar saya. Jadi ada yang di bawah Dikti, ada yang di bawah Kementerian Agama, ada yang swasta. Namanya apa sekarang? Dulu Kopertis, Aptisi, apalagi sekarang namanya berubah, saya nggak ngerti ya. Yang terakhir ternyata masih ada sekolah kedinasan. Itu yang jarang tersebut ini, sekolah kedinasan ini. Padahal mereka sudah hampir melaksanakan begitu, mereka ditampung di asrama loh kadang-kadang, ada yang diasramakan, lebih gampang. Nah itu nanya, kalau perempuan boleh ikut nggak Pak Direktur, kepala sekolahnya atau direkturnya atau rektornya atau apa begitu. Nah, waduh saya bilang repot ini kalau perempuan ini sih, kita belum, memang di sini nggak disebutkan ada perempuan atau laki boleh ikut, tapi ya untuk yang wanita sementara tahun ini kita ini dulu lah ya. Takutnya belum, ini kan baru pertama kali nih, ini jadi barang baru ini ya, sangat-sangat baru. Jadi kita angkatan darat pun masih baru, kita coba dulu di angkatan darat. Takutnya nanti angkatan laut karena udara juga punya hal yang khusus ya. Mungkin nanti lebih beda nanti perekrutannya seperti apa ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti begitu Komcat ini sudah dibentuk, yang adik-adik yang di militer ini belum berhenti sampai di situ ternyata. Saya sudah dimintain anggaran untuk pembinaan Komcat ini. Jadi misalnya Komcat ini 1000 lah di sini misalnya, di Jawa Timur, di Surabaya Timur ya. Ya nanti di tahun depan adik yang dari Kodim ini yang bina nanti yang 1000 itu dilatih lagi. Senjatanya saya belikan dari Pindad yang terbaru, titip dulu di gudang Kodim atau gudang batalion. Nanti begitu dia dibina, dia kembali lagi dibina. Jadi selama masa pembinaan itu pun dikasih, ada 4 yang dikasih, uang saku, jaminan rawatan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, sama satu lagi ya kita tidak harapkan jaminan kematian. Itu diberikan. Uang siapa? Uang negara, APBN. Saya yang ngajukan. Uang sakunya jutaan per bulan. Ya. Ya, itu besarnya nanti bisa tergantung SBKK yang saya buat. SBKK itu standar untuk menentukan anggaran bisa diajukan ke Kementerian Keuangan. Ya, nanti saya gunakan dasarnya apa? Mungkin UMR kah apa? Itu terserah saya, nanti saya yang nyusun. Ya. Jadi saya bersyukur nih. Saya ini bekerja dari awal nih Bapak Ibu, bertanggung jawab kepada KMQ. KMQ tanya jawab sama saya, Kementerian Keuangan, ini untuk apa Pak Direktur, ini untuk apa? Saya yang jawab. Alhamdulillah nih, saya ngajukan konsep dari awal, sekarang uangnya sudah turun tuh Pak. Coba tuh Pak, saya buat peraturannya, saya buat regulasinya, saya ajukan anggarannya, saya pertanggungjawabkan, keluar uangnya dari negara. Nah ini kan
cara bekerja ini yang, karena semua pekerjaan itu program kegiatan, kalau nggak ada anggaran ya nggak jalan. Nah ya Bapak Ibu kan, betul kan? Ini pendidikan Pak, mohon maaf, memang sesuai undang-undang, harus undang-undang dasar loh Pak ya, 20% anggaran negara itu harus lari ke pendidikan. Luar biasa ini pendidikan ini, 20% dari anggaran negara loh, wajib. Itu sudah undang-undang dasar, bukan undang-undang lagi. Undang-undang dasar ya. Nah, jadi betul-betul ini pendidikan ini menjadi apa ya, suatu prioritas bagi negara. Nah ini ya, jadi kita yang bekerja di lingkungan pendidikan ini harus benar-benar bekerja luar biasa ya, jangan setengah-setengah. Lanjut. Ya begitulah kira-kira, nanti dia dibina sampai dia pensiun umur 48 tahun. 48 tahun selesai. Jadi kalau misalnya 35 tahun dia daftar, hanya 13 tahun masa dinasnya. Tapi selama masa dinas itu dibina terus tiap tahun. Dibina 12 sampai 90 hari per tahun. Tergantung, karena mereka kan sudah bekerja nih. Dia punya kesibukan. Jadi kalau kapan dia sempat latihannya, silakan. Nah misalnya dia dulu di Surabaya pindah ke Sumatera, nanti dia dilatih di sana. Datanya ada sama saya, karena saya sudah punya comment centernya. Saya sudah bangun dengan anggaran 10 miliar. Ya. Gitu. Lanjut. Ini yang dua komponen ini yang disebut betul dalam undang-undang ini, yaitu ASN, pekerja, buruh, dan mahasiswa. Ini jadi saya mohon maaf ini kepada Bapak Rektor, Bapak yang ada di Dekan, ada di Warek, ada di kampus. Kalau tidak melaksanakan ini Pak, Bapak kena pidana Pak. Ya, karena undang-undang ada ketentuan pidana. Jadi kalau misalnya mahasiswa mau daftar, tidak diizinkan, salah, nggak boleh, harus diizinkan. Terus selama pendidikan dia tidak dikeluarkan dari hak akademiknya, atau di yang PSN atau pekerja buruh di PHK, wow, kena pidana yang PHK. Ya, saya ngomong apa adanya karena memang ada dalam undang-undang. Ya, di dalam undang-undang ada ketentuan pidana. Gitu. Jadi dua komponen ini yang disebutkan betul dalam undang-undang dan dilengkapi dengan pidananya, ketentuan pidananya. Lanjut. Nah, ini tadi sudah dipaparkan panjang lebar. Jadi nanti kita kaitkan dengan, jadi mahasiswa itu kalau ikut nanti Latsarmil ini diharapkan tidak rugi waktu, itu aja intinya. Ya, tidak rugi waktu dalam arti dia 3 bulan, kalau kita mengenal istilahnya itu jam pelajaran JP, nanti akan kita konversi menjadi SKS. Itu aja intinya pertemuan kita hari ini. Ya. Jadi mahasiswa itu tidak dirugikan waktu, kan 3 bulan lumayan kalau ikut bisa dapat SKS ya. Ini rencananya tahun 2021 ini sudah alhamdulillah sudah turun anggarannya. Kita sudah disurati oleh Kementerian Keuangan. Lanjut. Rencana kita memang tadi sudah disampaikan bulan Juli nanti akan dilatih. Bulan Juli. Ya, jadi selama sekarang puasa nanti akan kita masukkan atau kita sosialisasikan di media tadi, media internet, media elektronik, media cetak sama media sosial akan kita sebarkan secara masif, termasuk pengumumannya, daftar di mana, syaratnya apa, nanti kita umumkan. Baru nanti bulan Juni seleksi. Bulan Juni seleksi habis lebaran ya, sambil kita membeli perlengkapannya ya, terus bulan Juli kita harapkan sudah melaksanakan pendidikan. Sampai dengan Juli, Agustus, September, Oktober kita harapkan sudah baris nanti dengan HUT TNI ya. Gitu harapannya. Lanjut. Ya ini, nanti daftarnya bisa lewat online ya, website, aplikasi ponsel, WhatsApp, chatbot, nanti domainnya akan kita sebarkan. Lanjut. Rencana sih begini Pak, tetapi ternyata yang turun anggarannya tidak segini. Jadi mungkin nanti akan kita pertimbangkan hanya di Pulau Jawa atau di mana. Nanti kita lihat kemampuan anggarannya ya. Karena kita dalam masa seperti ini, masa pandemi dan masih serba sulit ya. Jadi kita juga memaklumi kondisi bangsa dan negara kita. Lanjut. Ini perlengkapannya Bapak Ibu sekalian. Karena diminta untuk ditampilkan, saya beberapa kali sosialisasi, udah sekalian saya tampilkan. Ini tentara ini bisa bikin ngiri, tentara Kodim ini. Tentara Kodim aja nggak kayak gini kan? Nah. Lanjut.
Nah itu, jadi ini gratis ini, lengkap dikasih, mulai dari helm sampai dengan sepatu, gratis. Jadi datang nggak bawa apa-apa, ya bukan nggak pakai baju apa-apa datang ya, tetap pakai baju ya, cuma setelah itu diganti semua dengan perlengkapan ini. Lanjut, ini perlengkapannya, senjatanya itu lihat, senjatanya aja ini senjata Kopassus nih, Pak. Senjata Kopassus sekarang seperti ini Pak, ya SS1 V2 A5. SS2 V1 A5 jenisnya ya, tuh ada pegangan tangannya di kiri. Senjata, helm, ya ini yang kita rencanakan ya, tapi kan nanti kita sesuaikan lagi dengan kemampuan anggaran yang turun ya. Lanjut. Nah ini dapat semua ya, kacamata gagah ini ya, saloreng, ponco, ransel ya. Lanjut. Pakaian olahraga training dapat ya. Sepatu, topi olahraga, kaos kaki, celana olahraga. Lanjut. Handuk besar, handuk kecil, kaos kaki, celana renang, PDL ya, kain sarung. Dapat. Lanjut. Peples, muk ya. Punyelsak, ikat pinggang, rantang susun, sendok garpu ya. Ini memang barang umum ya, tapi khusus militer ya. Sandal, kelambu lapangan, lotion, ember, pasta gigi ya. Sikat gigi dapat semua ya. Sudah bener-bener, sudah bawa badan aja ya, udah semua udah dilengkapi. Lanjut. Nah itu alat cukur, gayung, sampo ya, kompor lapangan. Nah ini kalau untuk latihan luar ya, pakai kompor lapangan, parafin, tas pesiar ya, jadi ada pesiarnya, nggak selamanya di kodim terus nanti ya, atau dirindam latihannya. Lanjut. Ya saya rasa itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.